Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Bagi teman-teman semua yang dimanapun teman-teman berada saat ini, baik di kantor, baik di lingkungan sekitar, baik di tempat tongkrongan, ataupun di dalam kamar. Selamat datang, selamat bergabung di channel saya yang sederhana ini. Hari ini tanggal 13 Maret 2021, di mana tepat pada tanggal ini usia saya menyentuh di angka 28 tahun. Nah, video ini saya dedikasikan untuk umur saya yang menanjak ataupun memasuki usia ya di mana segala persoalan, segala tantangan hidup itu atau pintu gerbang kedewasaan itu sudah terbuka lebar dan beban-beban itu akan datang pada dirinya. Nah, untuk itu saya membuat video ini untuk mendedikasikan atau untuk mengingat nantinya selama saya menjalani usia 28 tahun ini, saya harus ingat dengan apa yang pernah saya sampaikan di video ini. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah semua kita punya harapan, semua kita punya resolusi, semua kita punya cita-cita, semua kita punya keinginan. Tapi ketika itu semua tidak pernah satupun, bahkan tidak pernah merasakan apa yang kita sudah inginkan, apa yang sudah kita ekspektasikan, itu semua gagal atau itu semua hanya berjalan, hanya sekedar untuk bunga tidur. Yang kita rasakan hanya kekecewaan. Yang kita rasakan hanya mengutuk diri. Yang kita rasakan hanya tidak mau melakukan hal itu lagi. Kita berpikir bahwa ini sudah berakhir. Ya sudah, yang ada ya dijalanin saja. Justru ini menjadi titik balik kita untuk mengubah, untuk mereshuffle semua yang kesalahan yang pernah kita lakukan agar apa? Menemukan solusi baru atau berinovasi atau melakukan hal yang baru, mana yang bermanfaat ataupun mana yang tidak bermanfaat bisa ditinggalkan. Saya bekerja sudah masuki 5 tahun di dalam dunia pekerjaan. Rasanya berat. Ketika tahun pertama, tahun kedua, semua berjalan lancar. Ketika tahun 2, ketiga, semua terasa baik. Semua terasa apa yang kita lakukan berhasil. Tapi kamu masih mengharapkan atau masih berpikir ini bisa lebih lagi. Ketika tahun ketiga menuju ke tahun kelima, kamu hanya berjalan di tempat. Kamu berjalan di tempat, kamu tidak menemukan yang baru lagi, tidak semulus pada tahun 1, 2, 3. Yang ada apa? Kekecewaan. Kerja kamu menurun, lalu kamu berpikir ya ini rotasi, pergi pagi pulang malam, itu hal biasa. Masuk di hari libur tanpa lembur itu yang hal yang lumrah. Loyalitas tanpa batas, dan setiap malam kamu mengeluh, setiap malam kamu sulit tidur, hanya memikirkan itu. Kamu berputar bagaimana? Kenapa saya tidak ada kenaikan? Kenapa gaji saya segitu-gitu aja? Kenapa teman-teman saya sudah pada bisa? Kenapa saya stagnan begini saja? Pasti teman-teman akan merasakan itu. Pasti teman-teman sangat sakit berada di titik itu. Tapi yang kalau ditanyakan itu ke saya, apakah kamu mengalaminya? Ya. Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti yang kamu ceritain? No. Justru ketika beban kita kecil, kita bisa cari beban di luar lebih besar lagi. Kita bisa cari peluang besar lagi di luar, tanpa kamu meninggalkan beban yang sekarang.
ketika kamu sudah berjalan bersama-sama, kamu mendapatkan bisa lebih besar daripada orang yang dari awal sudah mendapat tugas atau tanggung jawab yang lebih berat. Mungkin pernyataan saya ini mengambang. Saya tidak akan lebih ke spesifik atau tidak akan mencontohkan. Ya, secara gampangnya, ketika kamu punya waktu, ketika kamu punya banyak kesempatan, coba melakukan hal baru. Coba melakukan hal baru. Ulangi, gagal, ulangi. Sampai kamu terbiasa tanpa ada kesalahan. Ketika kamu melakukan sesuatu, terbiasa melakukan sesuatu tanpa kegagalan, kamu dinyatakan sudah profesional. Dan nantinya, one day, ketika kamu sudah berani meninggalkan zona kamu saat ini, zona yang melupakanmu, zona yang tidak memperhitungkanmu, ataupun zona yang dimana kamu merasa stagnan, kamu tidak perlu pusing. Kamu sudah ada peluang yang baru. Oke, saya ada pernyataan kuat. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Pernyataan itu saya ambil dari Injil. Injilnya bunyinya seperti ini. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini yang selalu menguatkan saya. Mengapa ketika orang lain mengecewakan, ketika orang lain melupakanmu, ayat inilah yang selalu saya pegang. Jangan takut. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah karirmu. Serahkanlah masa depanmu. Sebab Tuhan yang memelihara kamu. Tapi bukan berarti kita tinggal diam terus berserah. No. Di dalam berserah kita menemukan hikmat yang baru. Kita bisa melakukan banyak hal. Kamu bisa belajar. Kamu bisa potensi yang ada di dirimu kamu bisa kembangkan. Itu yang saya terapkan. Sehingga saya disibukkan bukan lagi memikirkan kenapa saya tidak diperhitungkan. Kenapa saya merasa berjalan di tempat. Saya bukan memikirkan itu. Justru saya memikirkan bagaimana ini saya menjalani. Saya akan disibukkan terlalu banyak hal yang saya ambil, saya pelajarin. Sehingga yang saya pelajaran itu bisa berbuah. Saya justru disibukkan dengan hal itu. Namun pada waktunya saya berharap di usia saat ini saya sudah harus memikirkan bagaimana membangun, bagaimana belajar tanggung jawab, hidup yang lebih terarah, ataupun bisa membanggakan atau bisa mempertanggungjawabkan keluarga, saudara-saudara. Semoga apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa termotivasi, teman-teman yang merasa hidupnya stagnan, teman-teman yang merasa hidupnya begitu-gitu aja, teman-teman yang merasa seperti tidak diperhitungkan dalam barisan atau dalam kumpulan, percayalah, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara kamu. Dan lakukan apa saja yang belum teman-teman lakukan. Lakukan sebanyak mungkin. Dan dari sebanyak itu cari di mana teman-teman yang paling kuat. Setelah teman-teman menentukan itu yang paling kuat, pertajam dan lakukan terus-menerus sampai teman-teman lupa yang namanya kegagalan, kesalahan. Teman-teman sudah profesional di bidang itu.
Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga di umur saya yang 28 tahun saya semakin dewasa. Saya semakin banyak memberikan video bermanfaat seperti ini. Doakan teman-teman, saya juga berdoa untuk teman-teman. Semoga kita sukses di masa muda kita. Before 30 itu pasti teman-teman inginkan juga bagaimana caranya bisa sukses sebelum 30, bisa membangun keluarga baru sebelum 30, bisa membanggakan orang tua sebelum 30. Oke, selamat, salam sukses. Tuhan berkati selalu.